Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok C++. Pada video presentasi kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai analisis dan perancangan perbaikan sistem informasi manajemen rumah sakit SIMRS di RSUD Dr. Hasri Ainun Habibi untuk optimalisasi layanan kesehatan. Video presentasi ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengganti UAS, mata kuliah Arsitektur Sistem Informasi yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Sapri Tuloli STMT. Presentasi awal akan disampaikan oleh teman kami. Kepada presentator pertama, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fadil Arsad dengan NIM 5314222003. Saya di sini akan menjelaskan mengenai dimana yang pertama itu pendahuluan. Di pendahuluan ini saya akan membahas mengenai gambaran singkat perusahaan. Rumah sakit Dr. Hasri Ainun Habibi merupakan rumah sakit milik pemerintah Provinsi Gorontalo yang bertujuan meningkatkan akses serta kualitas layanan kesehatan masyarakat di Gorontalo dan sekitarnya. Sebagai pusat layanan rujukan tingkat regional, rumah sakit ini memainkan peran strategis dalam penanganan sebagai penyakit, mulai dari kasus umum hingga penyakit yang memerlukan perawatan khusus. Nama rumah sakit ini diambil untuk menghormati dedikasi dari Dr. Hasri Ainun Habibi, istri Presiden B.J. Habibie, dalam bidang kesehatan sekaligus mempererat hubungan emosional dengan masyarakat Gorontalo. Sejak berdiri pada tahun 2013 dengan status rumah sakit tipe C, rumah sakit ini terus berkembang dengan menawarkan berbagai layanan unggulan seperti kardiologi, nefrologi, oftalmologi, dan penanganan penyakit menular. Berikutnya mengenai latar belakang proyek. Perkembangan teknologi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk layanan kesehatan. Di era ini, sistem informasi berbasis digital menjadi kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi berbagai proses operasional rumah sakit. Dr. Hasri Ainun Habibi memanfaatkan kemajuan ini dengan mengimplementasikan sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIMRS yang dirancang untuk mempercepat dan mempermudah pengelolaan data serta layanan medis. Penerapan SIMRS ini memungkinkan integrasi berbagai informasi pasien dalam suatu platform, memudahkan akses bagi tenaga medis, dan mengurangi risiko kesalahan. Dengan sistem ini, proses administrasi untuk rawat jalan, rawat inap, dan pengelolaan data medis menjadi lebih efisien, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kepuasan pasien. Mengenai analisis sistem, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau biasa disebut dengan SIMRS di Rumah Sakit Dr. Hasri Ainun Habibi adalah platform berbasis web yang mengintegrasikan berbagai aspek operasional rumah sakit seperti pendaftaran pasien, administrasi rawat jalan dan rawat inap, serta rekam medis manajemen farmasi, serta pelaporan keuangan. Berikut mengenai visualisasi diagram alur kerja sistem. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau yang biasa disebut dengan SIMRS Dr. Hasri Ainun Habibi adalah platform yang berbasis web yang mengintegrasikan seluruh operasional rumah sakit seperti pendaftaran pasien, layanan medis, rekam medis, farmasi, keuangan, dan klaim asuransi. Sekian yang saya lanjutkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai masalah yang menjadi kendala bagi pengguna dalam penggunaan SIMRS. Yang pertama, masalah infrastruktur. Kapasitas server terbatas dan jaringan tidak stabil. Gangguan koneksi menyebabkan keterlambatan akses informasi khususnya pada rekam medis dan laporan keuangan. Yang kedua, koordinasi pengguna. Kurangnya koordinasi antara tenaga medis dan administrasi. Inkonsistensi dalam pengelolaan dan pelaporan data medis. Yang ketiga, kendala akses sistem. Fitur layanan seperti rawat jalan dan inap sulit diakses pada jam sibuk. Masalah sinkronasi antar modul menghambat pembaharuan data. Yang keempat, keterbatasan pelatihan. Pengguna kurang memahami fitur baru karena minimnya pelatihan. Minimnya pelatihan terkait fitur-fitur baru dalam SIMRS membuat staf kesulitan mengoperasikan sistem secara optimal. Akibatnya, fitur tersebut kurang dimanfaatkan meskipun dirancang untuk meningkatkan efisiensi. Yang terakhir, kendala akun pengguna. Fitur pemulihan akun tidak efektif seperti lambatnya proses reset password. SIMRS belum memiliki fitur pemulihan akun yang responsif seperti proses lupa kata sandi, sehingga pengguna sering menghadapi kesulitan untuk mendapatkan akses ulang dengan cepat. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai perancangan sistem. Desain arsitektur sistem informasi. Di sini ada berbagai diagram, yaitu diagram konteks, DFD level 0, DFD level 1 pengelolaan rekam medis, DFD level 1 pemulihan akun pengguna, DFD level 1 autentifikasi multifaktor, dan yang terakhir DFD level 1 panduan digital. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa
diagramnya. Yang pertama yaitu diagram konteks. Di sini ada dua aktor, ada pengguna dan admin sistem. Pengguna di sini melakukan permintaan akses materi pelatihan dan input autentifikasi. Akan ditampilkan ke pengguna akses ke materi pelatihan digital dan hasil autentifikasi. Kemudian ada admin sistem. Admin sistem di sini melakukan pemulihan akun pengguna dan melakukan pengelolaan data rekam medis. Kemudian akan ditampilkan ke admin sistem informasi rekam medis dan status pemulihan akun. Oke, selanjutnya yaitu DFD level 0. Di sini juga ada dua aktor, admin sistem dan pengguna, dan juga di sini ada tambahan aktor lainnya yaitu manajer rumah sakit. Di sini admin sistem melakukan pendataan mengenai file pasien atau staf medis, file dokter, file pasien atau staf medis ini akan melakukan pemulihan akun pengguna, dan file dokter akan melakukan pengelolaan data rekam medis. Kemudian akan diteruskan ke transaksi file pemulihan akun pengguna dan data pengelolaan rekam medis. Kemudian di transaksi ini juga akan ada akun pengguna, file status pemulihan akun pengguna. Kemudian setelah ditransaksi, file akan melakukan pemeriksaan laporan, kemudian laporan akan ditampilkan ke pengguna dan akan diberikan ke manajer rumah sakit. Diagram interaksi antar komponen, yaitu use case diagram. Use case diagram di sini terdiri dari beberapa fitur lama dan beberapa fitur tambahan atau fitur baru. Use case diagram ini terdiri atas dua aktor, yaitu pengguna dan admin sistem. Pengguna dan admin sistem sama-sama melakukan login sistem. Pengguna dapat melakukan pendaftaran pasien. Pengguna dapat melakukan pengelolaan rawat jalan dan rawat inap. Pengguna dapat melakukan manajemen rekam medis, dia extend dengan pengelolaan rawat jalan dan rawat inap. Pengguna juga dapat melakukan manajemen farmasi dari resep dokter yang diberikan. Kemudian, admin sistem di sini dapat melakukan autentifikasi multifaktor, dia include dengan login sistem. Kemudian, admin sistem juga dapat melakukan pemulihan akun pengguna. Admin sistem juga dapat menerima laporan keuangan. Admin sistem juga dapat melakukan pemantauan kinerja rumah sakit. Yang terakhir, admin sistem dapat melakukan pengelolaan sistem. Oke, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sukmawati Ismail. Saya akan melanjutkan mengenai perancangan sistem tentang sequence diagram. Di mana sequence diagram terdapat beberapa, yaitu sequence diagram pengguna dengan rekam medis, sequence diagram pengguna dengan pemulihan akun, sequence diagram dengan pengguna dengan autentifikasi multifaktor, dan juga sequence diagram pengguna dengan panduan digital. Saya akan menjelaskan salah satu dari sequence diagram, yaitu sequence diagram penggunaan dengan rekam medis, di mana terdapat pengguna sebagai aktor, sistem sebagai objek, dan database sebagai objek opsional untuk penyimpanan data. Pengguna akan mengakses fitur manajemen rekam medis melalui sistem. Sistem akan menampilkan halaman input rekam medis. Pengguna akan memasukkan data rekam medis pasien seperti identitas, pasien, riwayat, dan juga lain-lain. Selanjutnya, sistem akan memvalidasi data rekam medis. Sistem akan menyimpan data ke database rekam medis. Sistem akan mengonfirmasi bahwa data berhasil disimpan, dan pengguna akan menerima notifikasi atau laporan dari status penyimpanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai activity diagram. Activity diagram di sini terdapat juga beberapa, yaitu activity diagram pengguna dengan rekam medis, activity diagram pengguna dengan pemulihan akun, activity diagram pengguna dengan autentifikasi multifaktor, dan juga activity diagram pengguna dengan panduan digital. Saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu activity diagram pengguna dengan rekam medis, di mana pengguna akan memulai dengan tombol akses fitur rekam medis, tampil halaman menu pencarian, selanjutnya memasukkan data rencana medis, maka sistem akan mencari data, maka selanjutnya sistem akan memvalidasi data, terus sistem akan menampilkan data. Jika ya, maka akan dapat ditemukan, data dapat ditemukan. Jika tidak, data tidak ditemukan. Selanjutnya, pengguna akan menampilkan notifikasi data. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai entitas relationship diagram atau biasa kita sebut dengan ERD. Di sini terdapat dua entitas, yaitu identitas pengguna dan juga identitas admin sistem. Di mana entitas pengguna memiliki beberapa atribut, yaitu atribut ID pengguna, nama, nomor telepon, nomor HP, email, password, username, status akun.
Sedangkan admin sistem memiliki atribut password, ID admin, nama, email, hak akses, dan juga username. Dengan hubungan many to one atau banyak pengguna dapat memiliki satu admin. Selanjutnya untuk kamus data, yaitu terdapat dua entitas, yaitu entitas pengguna dan juga entitas admin sistem. Dengan nama atribut, dengan atribut ID pengguna dengan tipe data integer sebagai identifikasi unik untuk setiap pengguna. Selanjutnya ada atribut nama, yaitu dengan tipe data varchar dengan deskripsi nama lengkap pengguna. Atribut email dengan tipe data varchar untuk alamat email pengguna untuk komunikasi atau login. Atribut nomor telepon atau HP tipe data varchar dengan deskripsi nomor telepon pengguna yang dapat dihubungi. Terus ada nama atribut username dengan varchar tipe data varchar, deskripsi itu dengan nama pengguna unik untuk proses login. Terus ada atribut password dengan tipe data varchar dengan deskripsi kata sandi untuk proses login disimpan dalam bentuk hash. Terus ada atribut status akun dengan tipe data enum, deskripsinya status akun pengguna aktif atau tidak aktif. Selanjutnya ada entitas admin sistem, di mana terdapat atribut ID admin dengan tipe data integer dengan deskripsi identifikasi unik untuk setiap admin sistem. Selanjutnya ada nama, atribut nama dengan tipe data varchar dengan nama lengkap admin. Selanjutnya ada email dengan tipe data varchar dengan deskripsi sebagai alamat email admin untuk komunikasi atau login. Selanjutnya ada tipe data nomor telepon dengan tipe data varchar dengan nomor telepon admin sistem yang dapat dihubungi. Selanjutnya ada atribut username dengan tipe data varchar dengan nama pengguna unik untuk proses login. Selanjutnya untuk password dengan tipe data varchar untuk deskripsi kata sandi untuk proses login disimpan dalam bentuk hash. Terus selanjutnya terakhir atribut hak akses dengan tipe data enum dengan deskripsi hak akses admin seperti super admin, admin modul, atau admin umum. Baik, itulah untuk penjelasan mengenai kamus data. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke desain antarmuka, di mana di sini terdapat halaman login, halaman mengatur ulang kata sandi, halaman rekam medis dan halaman pemulihan akun, dan juga halaman autentifikasi multifaktor dan juga halaman panduan digital. Saya akan menjelaskan mengenai salah satu dari desain antarmuka. Baik, untuk itu saya akan menjelaskan mengenai proses antarmuka halaman login, di mana terdapat tombol login untuk mengirim data ke sistem, input valid itu untuk memasukkan username dan password. Terus ada tautan pemulihan akun untuk pengguna yang lupa kata sandi. Terus untuk prosesnya itu pengguna memasukkan username dan password. Setelah itu pengguna bisa menekan tombol login, maka sistem akan memvalidasi data. Jika valid, maka pengguna akan diarahkan ke dashboard. Jika tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Jika pengguna memilih lupa sandi, maka ia akan diarahkan ke halaman pemulihan akun. Baik, itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada Muhammad Alfareja. Kepada Alfareja dipersilahkan. Baik, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan akhir dari penelitian ini. Analisis SIMRS di RSUD Dr. Hasri Ainun Habibi menunjukkan beberapa kendala utama, seperti keterbatasan kapasitas server dan ketidakstabilan jaringan yang menyebabkan keterlambatan akses sistem dalam pengelolaan data. Selain itu, kurangnya koordinasi antar pengguna serta inkonsistensi dalam pengelolaan data dan pelaporan berdampak pada akurasi informasi untuk pengambilan keputusan klinis. Masalah lain termasuk keterbatasan fitur pengguna akun, keterlambatan sinkronasi modul, dan minimnya pelatihan pengguna terkait fitur baru dalam sistem. Potensi dampak perubahan sistem meliputi peningkatan kapasitas server, stabilitas jaringan, dan pembaharuan fitur pada SIMRS. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membuat sistem berfungsi lebih efisien sehingga mampu memberikan layanan kesehatan yang lebih cepat dan akurat. Penambahan fitur rekam medis dalam memperbaharui data medis pasien dan fitur pemulihan akun yang lebih baik disertai dengan fitur panduan pelatihan digital bagi pengguna juga akan mendukung perbaikan dalam koordinasi akurasi data dan efektivitas pengguna sistem. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.